David Coulthard yang sering dipanggil DC, sekarang emang lebih dikenal sebagai host di F1. Sering banget nongol pas sesi interview di balapan atau sesi kualifikasi. Tapi, asal lu tahu, dulu tuh Doi termasuk pembalap papan atas. Beda kelas lah sama pembalap F1 yang sekarang juga jadi host F1, kayak Martin Brundle, Di Resta, Chandok, atau Alex Yoong. Kalau DC mah, dulu dia termasuk sebagai pembalap papan atas. Masuk F1 aja sebagai pengganti Ayrton Senna yang meninggal dunia di Imola 1994. DC langsung gantiin Senna di Williams. DC bisa dibilang dapat berkah juga dari tragedi Imola. Kalau nggak gitu, mungkin DC baru bisa debut entar-entaran dan nggak langsung debut di tim bagus. Ingat, dulu Williamsnya kebut. Beda sama Williams yang sekarang yang dapat poin receh aja bisa bikin Russell terharu bahagia. Selain itu, pas DC muda, dia terkenal playboy dan sering gonta-ganti pacar. Nggak kehitung berapa banyak cewek yang kepincut dengan rahang DC yang aerodinamis. Udah gitu, nggak cuma jadi pacar, yang jadi sebagai tunangan aja banyak. Cuma ya itu, pas mau nikah seringnya dia ketahuan main sama cewek lain, sampai akhirnya tunangannya satu persatu mundur. Tapi DC nggak dikenal sebagai playboy doang, nggak. Masa mudanya, DC dipenuhi juga dengan prestasi-prestasi, podium, dan gelar juara balapan yang udah biasa diraih berbekal mobil Williams yang powerful. Abis dari Williams, DC dapat kursi di McLaren, dan dia jadi komponen penting yang bantuin Mika Hakkinen dan McLaren dapat juara dunia. Selain itu, DC punya prestasi lain. Dia dianggap rival oleh legenda F1 Michael Schumacher. Dia emang punya hubungan unik sama Schumacher. Di awal karirnya sempat dipinjemin helm sama Schumacher di GP Monaco tahun 1996 karena DC nggak bawa helm cadangan buat spek hujan. Tapi kemudian hubungan memanas karena insiden di track mulai dari tabrakan pas deres-deresnya hujan di Belgia 1998 yang bikin Schumacher pengen ngajak gelut dan insiden jari tengah DC ke Schumacher di Prancis tahun 2000 ketika Schumacher motong jalurnya DC. Tapi kemudian mereka jadi akrab di akhir karir mereka. Panas di track nggak bikin panas juga di luar track. Di tahun 2000, Hakkinen yang udah dapat 2 kali gelar juara dunia diintipin sama DC supaya dia nggak cuma jadi wingman. DC pengen juga jadi juara dunia. DC juga dikritik oleh banyak pihak kalau dia kebanyakan ngartis atau ngabisin waktu buat syuting atau pemotretan buat sponsor. Selain itu, dia selalu punya privilege buat dapat mobil kompetitif tiap tahunnya, tapi nggak ada yang bisa dikonversi jadi juara dunia. Nah, di tahun 2000 ini jadi tahun pembuktian buat DC. Apa dia bisa breakthrough jadi juara dunia? Apa cuma jadi pembalap bagus tapi nggak cukup pantas buat jadi juara dunia? Musim 2000 nggak diawali dengan mulus. Dia sempat retire dan didiskualifikasi. Tapi akhirnya dia menang di balapan keempat di Inggris. Hasil itu mengerek DC ke posisi 2 klasemen dengan selisih 20 poin dari Schumacher. Tapi ternyata perjuangannya untuk mencoba menjadi juara dunia nggak cuma hanya di atas aspal track F1, tapi juga diuji di atas aspal runway bandara. Yap, betul, DC mengalami kejadian yang bisa merenggut nyawanya di awal musim 2000. DC ngalamin kecelakaan pesawat terbang. Di antara mode transportasi lain, pesawat adalah mode yang paling kecil kemungkinan kecelakaannya. Tapi kalau udah sekalinya ada masalah, fatality rate-nya bisa tinggi banget. Inilah gimana kisah David Coulthard lolos dari maut di penerbangan sebelum GP Spanyol tahun 2000. Sebelum race di Katalunya, DC yang masih di Inggris pengen balik dulu bareng tunangannya Heidi Wichlinski dan pelatih pribadinya Andy Matthews ke Monaco. Oh ya, DC kayak kebanyakan pembalap F1, punya apartemen mewah di tepi laut Monaco. Biasanya DC nyarter jet pribadi buat bolak-balik dari markas McLaren di Inggris ke apartemennya di Monaco. Ya udah biasalah dia nyewa pesawat buat bolak-balik gitu, udah kayak lu pada mesen Gojek aja. Biasanya DC nyarter pesawat jet kecil jenis Learjet, tapi kebetulan pas di hari itu tanggal 2 Mei 2000 dia naik bukan Learjet yang biasa dia naikin. Tapi oke lah, dia mah gak ada urusan, yang penting bisa pulang. Berangkatlah pesawat Learjet 35 berkode penerbangan NEX-4B dari bandara privat di Farnborough ke Nice, Prancis. Dan karena ini pesawat charteran, jadi penumpangnya cuma mereka bertiga plus papilot dan kopilot tentunya. Oh ya, sama satu lagi, anjing piarannya Heidi yang berjenis Mutt. Pesawat take off jam 11.22 waktu bagian Inggris. Pesawat climb sampai ketinggian FL 270, dilanjutin climb hingga FL 390. Ya, kurang lebih 39.000 kaki di atas permukaan laut. Pukul 12.22 di ketinggian yang sama, pilot, kopilot, dan 3 penumpang dengar bunyi aneh dari mesin sebelah kiri. Ternyata mesin kirinya mengalami kegagalan, bahkan sampai keluar asap dan mulai kecium bau asap di kabinnya. Supaya kondisi nggak makin parah, sesuai prosedur, mesin itu dimatikan sama pilot plus kopilot. Mereka langsung lapor ke ATC terdekat yaitu Bordeaux dan dioper ke ATC Marseille, akhirnya diarahkan untuk emergency landing di Lyon Santosa Airport atau LYS. Kota Lyon sendiri nggak jauh dari tujuan awal yaitu Nice, ya kurang lebih Jakarta Semarang lah. Mereka akhirnya ikutin prosedur emergency landing sekitar 7 menit dari Bandara Lyon. Penumpang udah dikasih tahu kalau pesawat bakal mendarat darurat. Gue mah nggak kebayang dah naik pesawat terus pilotnya kabarin kayak gitu. Nauzubillah.
Jam 12.34, Learjet 35 akhirnya bisa kontakan sama ATC Lyon dan diperbolehkan untuk mendarat di Lyon Sentosa untuk emergency landing. Karena emergency landing, kecepatan menurunnya melebihi kecepatan normal dan ternyata pesawatnya udah terlalu rendah dari ketinggian untuk landing normal. Dari rekaman black box ya ketahuan kalau kopilot udah berusaha ngasih tahu Pak Pilot, cuma sayangnya hanya ditanggepin setengahnya. Kecepatan pesawatnya dikurangi, tapi pesawatnya nggak berusaha dinaikin ke ketinggian normalnya. Bentar, ini kenapa jadi kayak nonton Air Crash Investigation di Net Geo ya? Tapi nggak apa-apa kan? Abis gimana? Ini biar jelas kalau emang semenegangkan itu kecelakaannya. Jam 12:38 detik ke-8. Sekali lagi, co-pilot bilang ke captain kalau altitude mereka terlalu rendah, dan beberapa detik setelahnya baru sadar kalau pesawat mereka terlalu lambat dan terlalu rendah. Padahal runway cuma tinggal beberapa meter lagi. Kondisi makin krusial, tiap detik sangat berarti. Jam 12:38 detik ke-24. Pas sudah dekat dengan bandara, pilot kehilangan kontrol dan pesawat jadi keburu sampai di ujung runway. Pesawat coba dikendalikan agar bisa mendarat dengan aman, tapi mereka malah menambah power ke engine kanan yang masih berfungsi, yang akhirnya malah bikin pesawat oleng dan kebanting ke kiri. Sayap kirinya nabrak kena runway, efeknya fatal. Area kokpit jadi kehantam tanah lebih dulu karena pesawat menukik terlalu rendah gara-gara sayapnya yang duluan kena tadi. Hal ini ngebuat pilot dan kopilot tewas di tempat. Sedangkan bagian pesawat relatif utuh dan gak ada kerusakan berarti. Hal ini ngebuat DC, Heidi, dan Andy plus anjingnya itu selamat. Mereka bisa keluar dari pesawat lewat bagian pesawat yang patah, bukan dari emergency window. Lepas dari itu, sebenarnya landing dengan satu engine itu bisa sangat mungkin dilakukan dan ada prosedur yang aman sampai bisa mendarat di bandara. Dan setelah diinvestigasi oleh KNKT-nya Prancis, disimpulin kalau pilotnya sedikit panik dan tertekan, sehingga kadang nggak dengerin laporan dari kopilot dan ATC-nya. Selain itu, ditemukan kalau ada bearing kelima di sayap kiri yang patah, yang menyebabkan engine failure di pesawat yang dicarter oleh David Coulthard. Kecelakaan ini bisa memiliki akhiran yang berbeda apabila kedua pilot berhasil mendaratkan pesawatnya dengan satu engine. Tapi apa boleh buat, tekanan dalam situasi mencekam bisa ngegoyahin mental siapapun, termasuk pilot. Pada akhirnya nggak bisa nyalahin pilot dan kopilotnya juga, dan daripada nyalahin mending doain. Ah iya, buat sekedar informasi aja, pilot dan kopilotnya bernama David Saunders dan Dan Wortley. Oke, baiklah. Tapi gimana bisa DC dan kawan-kawan selamat? Mereka selamat karena mereka duduk di bagian belakang pesawat, tepatnya di area divan dan aft swivel, di mana yang hancur adalah bagian kokpit dan bagian badan dan ekor pesawat relatif nggak kenapa-napa. Tapi pada saat impact di beberapa area pesawat mulai muncul api di mana-mana. Hebatnya, DC nggak panik dan segera bisa mengidentifikasi kemana mereka bisa keluar dari pesawat dan memastikan Heidi dan pelatihnya juga bisa aman keluar pesawat. Gak cuma itu, DC juga sempat berusaha cek ke arah kokpit untuk nyelamatin dua pilot itu. Sayangnya nggak berhasil karena apinya udah terlanjur besar. Segera setelah kecelakaan, mereka dibawa ke rumah sakit untuk dicek dan ketiganya dinyatakan sehat tanpa ada luka serius. Anjingnya juga kayaknya sehat-sehat aja. Setelah check up di rumah sakit pada tanggal 2 Mei, DC dicek lagi oleh Profesor Sid Watkins, dokter legendaris di F1, sebelum free practice 1 tanggal 5 Mei. Dan dia dikasih lampu hijau untuk ikut race week di Catalunya. Sebenarnya meski dinyatakan sehat, banyak pihak juga yang memberi saran pada DC untuk nggak usah balapan minggu itu, mempertimbangkan kesehatan jasmani rohani plus mentalnya yang mungkin keganggu setelah kecelakaan pesawat yang juga belum seminggu lewat. Tapi DC sendiri nggak merasa ada masalah, dan mereka siap buat balapan di minggu itu. Selain itu, orang tua dari si co-pilot Dan Wortley, David Worley, bilang bahwa dia akan senang banget kalau Coulthard bisa memenangkan balapan di Spanyol minggu itu sebagai bentuk tribut untuk anaknya dan pilot. Pada akhirnya di balapan GP Spanyol tanggal 7 Mei atau hanya berselang 5 hari dari kejadian naas itu, Coulthard start di GP Spanyol dari posisi 4. Rivalnya Schumacher di pole position dan Mika Häkkinen di posisi 2. DC nggak melakukan kesalahan sedikit pun dan berhasil nyalip Schumacher yang balapannya bermasalah karena kesalahan pit stop. Akhirnya DC berhasil finish di posisi kedua, sedangkan temennya Mika memenangkan balapan. Hasil yang luar biasa gila kan, kalau diingat-ingat dia baru aja lolos dari maut. Pas sudahan race-nya, DC kembali dibawa ke rumah sakit untuk full medical check-up. Ternyata baru ketahuan kalau DC memar di bagian dada kanan dan bahkan beberapa rusuknya sedikit retak. Kebayang gak tuh nahan sakitnya kayak apa? Coba mana sini yang bilang pembalap F1 bukan atlet? 7 tahun setelah kecelakaan pesawat itu, DC ngeluarin autobiografi berjudul It Is What It Is. Dan di salah satu bagiannya dia cerita tentang tragedi tersebut. DC bilang kalau dia udah sering terbang pakai pesawat charter dan bahkan sudah tahu sedikit tentang cara pengoperasian pesawat. Dan waktu engine kiri mati dia nggak panik sama sekali, santai aja. Dan dia juga yang berusaha nenangin pacarnya dan personal trainernya. Sampai terus akhirnya pesawat mengalami kecelakaan yang Heidi panik dan nyoba buka emergency door. Tapi DC langsung nyuruh mereka berdua untuk keluar lewat depan aja.
Karena samping pintu emergency udah terlahap api, sedangkan badan bagian depannya belum. Mereka bertiga harus loncat dari bagian depan pesawat yang udah bolong buat nyelamatin diri. Bahkan anjing peliharaannya Heidi harus dilempar sekitar 15 meter supaya aman dari pesawat yang masih terbakar. Udah kayak ngelempar bola American football. Faktor kekuatan mental dan ketenangan di saat paling mencekam ngebuat DC dan kawan-kawan selamat. Coba kalau DC ikutan panik di saat krusial itu, mungkin hasilnya akan beda. Ya, gue sih percaya kalau jodoh, maut, dan rezeki emang udah ada yang ngatur. Di tahun itu, pada akhirnya Mbak Heidi nggak jadi jodohnya DC karena kemudian mereka putus, dan bukan waktunya juga maut memanggil DC di tahun itu. Dan emang bukan rezekinya DC juga untuk jadi pembalap F1 yang pernah juara dunia, karena akhirnya di musim itu hanya bisa finish di posisi ketiga klasemen. Ya, begitulah sepenggal kisah hidup salah satu pembalap hebat yang nggak pernah jadi juara dunia, David Coulthard. Semoga ada manfaatnya. Kalau lu ada saran konten lain, jangan sungkan buat komen. Jangan lupa subscribe dan like kalau lu suka. Sampai ketemu!